Budaya merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dari budaya inilah lahir peradaban besar manusia. Budaya bisa diartikan dari banyak segala hal, dari mulai tarian, nyanyian, hingga musik. Masih bersama saya Wati Susawati dalam Trip to Sanggau. Kali ini kita akan membahas dari budaya, tarian, hingga kiprah sanggar di Kabupaten Sanggau. Bersama saya sudah hadir Bang Ferry Zulfian. Ya. Selamat datang Bang di Insight, Bincang Insight. Kali ini beliau adalah pendiri dari Sanggar Sang Swanang di Kabupaten Sanggau. Beliau mungkin salah satu dari kreator yang memang berkiprah atau mendelikasi hidupnya untuk membangun budaya di Kabupaten Sanggau. Sang Swana itu nama yang unik, punya filosofi khusus nggak? Apa arti dari Sang Swanang? Saya mengambil nama Sang Swanang itu kalau dalam artian sang itu besar atau agung yang mempunyai harapan bahwa sanggar ini akan bisa menjadi besar. Kalau Swanang itu saya mengambil dari bahasa Sanggau. Kalau pelangi itu bahasa Sanggaunya Swanang. Jadi di dalam Swanang itu kalau kita gambarkan untuk dalam kelompok atau sanggar itu sendiri, kami menerima semua karakter atau menerima semua suku untuk hadir di dalam satu wadah, yaitu Swanang, untuk menyatukan pikiran, untuk kita memajukan kebudayaan, seni budaya, terutama tarian dan musik. Bagaimana Sang Swanang itu ikut terlibat dalam bekerjasama dengan pemerintah untuk memajukan budaya-budaya? Salah satunya untuk kami bisa terlibat dalam pemerintahan itu membantu pemerintah mengangkat tradisi lama untuk kita karyakan dengan pengembangan karya untuk menyesuaikan modernisasi sekarang untuk biar sama rata. Itu yang kami salah satunya mengangkat tradisi lama yang kami. Tradisi lama seperti apa? Contoh kalau kita bicara Sanggau, kita akan bicara tentang keragaman etnis, ada budaya Melayu, ada budaya etnis Dayak, Cina. Nah, bagaimana kolaborasi itu dibangun dalam bentuk tarian di Sang Swanang? Itu tarian. Kalau tarian itu kalau kita mungkin merata, Melayu Serumpun itu Zapin. Zapin salah satunya. Kalau di musik itu bergambus. Kalau tradisi yang di Sanggau bergambus sambil bernyanyi. Tunggal satu. Apa karya-karya Sang Swanang yang sudah dilakukan sampai sejauh ini? Kita ada karya Zapin Kreasi. Kita juga mengembangkan yang sudah dinasionalkan itu. Kita menerapkan latihan macam melatih langkah dasar seperti Mainang. Itu kalau Mainang itu kan udah dinasionalkan itu. Salah satunya itu untuk musik kita ada musik etnik, musik yang nuansanya Nusantara, kita jadikan satu karya untuk kita tampilkan. Pengenalan budaya yang khususnya yang ada di sini lah, beberapa budaya lokal yang diangkat dalam bentuk kreasi hingga nasional Bang ya. Musik. Apa sih yang mencetuskan sampai aku akan mulai katakanlah bisnis untuk buat sanggar kan? Ya. Ada cerita menarik nggak yang mungkin bisa dibagi di Sobat Insight? Awalnya berangkat dari niat. Saya pikir niat dan mental mungkin Kak. Mungkin saya rasa tidak semua yang bisa sosial, tidak semua yang bisa untuk merangkul semua. Dan kebetulan mungkin saya punya itu yang membuat saya bisa merangkul kawan-kawan. Sempat
turun naiknya Sanggar itu sempat kehilangan pemain, kehilangan penari, dan bangkit lagi, sudah berapa kali sampai sekarang, sampai 7 tahun lebih. Oke, Bang, ini kan sasaran dari Sanggar Sangsuan ini kan para generasi muda ya, karena generasi Z. Ada kesulitan ya Bang untuk menggait mereka, mengembangkan minat mereka hingga mereka mau terlibat di Sanggar Sangsuan ini? Sebelumnya saya cerita sebelum COVID. Sebelum COVID kami mungkin sekitar ada 70 orang anggota. Penari sekitar 50 orang, pemusik sekitar 20 orang. Itu karena kita belum ada kalau di sekolah kan ada full day, itu masih normal kayak kita biasa kan. Itu masih bisa merangkul mereka. Setelah COVID, itu kami kehilangan pemusik, kami kehilangan penari. Dari mulai situ mereka mungkin libur ada setahun 2 tahun ya untuk aktivitas itu kan. Itu mereka sudah mulai keenakan gadget, jadi sibuk sendiri lebih sibuk sendiri. Jadi kesulitannya memang kami untuk itu dari gadget itulah Mbak. Memang agak susah ya untuk membangunnya ya. Mental ya, budaya. Kita pelatih yang harus kuat dan sabar. Oke, saya dengar nih prestasi Sang Suaneng ini cukup membanggakan. Kira-kira apa prestasi yang mungkin bisa di-share? Kalau yang membanggakan itu kami pernah mengikuti lomba inovasi musik Nusantara tahun 2022. Itu dari 200 lebih peserta dicari 10 peserta terbaik dan dikirimkan di Jogja. Itu salah satunya Sang Suanang ini, Pak. Prestasi yang cukup membuat Sang Suanang terkenal, Bang ya? Atau menjadi titik balik bagi Sang Suanang untuk lebih berkreativitas, lebih membuka wawasan lebih luas, membuka jejaring pastinya dan komitmen pemerintah pastinya sepihak lah kayak gitu. Kira-kira Sang Suanang ini goalsnya apa, Bang? Target saya ini gimana caranya seniman lokal, bukan khususnya di Sanggar kami saja. Kami punya tekad kalau bisa seniman lokal di Kabupaten Sanggau ini bisa memaksimalkan potensi yang ada nasional, internasional. Itu target kami. Dari kalau mungkin sekarang kami targetkan di musiknya dulu, Mbak. Di musiknya kami ingin membuat 5 atau 6 karya untuk kami sebarkan, untuk kami usaha tampil keluar untuk mengenalkan Sanggau. Oke, kita bicara tantangan. Tantangan dari mulai penganggaran, mulai dari bantuan-bantuan pemerintah yang memang harus mensupport kearifan lokal seperti Sang Suanang. Tantangannya kalau menurut saya cuma satu, Mbak. Diri sendiri. Karena mulai dari diri sendiri dulu, yang lain akan memandang kita untuk mensupport kita. Oke, katakanlah Abang berkreasi, benar-benar menciptakan kreasi yang benar-benar maksimal, yang benar-benar extraordinary gitu kan, baru bisa kita katakanlah bisa dijual untuk ini loh karya kami, silahkan bantu untuk memaksimalkannya. Mungkin seperti itu. Ya, karena ketika kita meminta bantuan tapi kita tidak punya karya, supportnya kayak mana pemerintah sama kita? Kalau saya berkarya dulu, biar kita tampil, biar semua melihat, dan otomatis kalau rezeki kita bakal disupport. Kalau menurut saya kayak gitu. Bang, bagaimana keterlibatan keraton dalam memfasilitasi tempat, terus membantu untuk mengkonekkan jejaring antara Sang Suanang, pemerintah? Kalau dari sisi keratonnya sangat mensupport kami dari fasilitas yang kakak lihat kemarin. Kedua, mereka memberikan ruang kami tampil di festival besar keraton, yaitu Paraje. Dan setiap tahunnya kami selalu diminta tampil. Itu bentuk support keraton terhadap Sanggar Sang Suanang. Kenapa memilih di sana? Dulunya keraton ini
aktivitasnya di halaman itu agak sepi. Jadi kami mungkin awalnya kami di Sentana di Tanjung ada pendopo, tapi kami coba pindah-pindah dan posisi enak memang di halaman keraton karena biasanya sore-sore pengunjung banyak datang sambil kami menghibur dan sambil kami promosi lewat latihan tadi lah. Oke, ya, itu menarik bagi kami yang baru datang ke Sanggau. Itu salah satu wisata budaya mungkin ya. Karena tidak semuanya kan bisa datang dan langsung melihat tarian di tempat bersejarah seperti keraton. Visi misinya apa yang ingin dibawa sejak Sangsuanang lahir sampai sekarang? Kalau visinya mungkin mengembangkan dan mempertahankan tradisi kita lokal, khususnya Sanggau, dan itu juga tidak hanya Melayu. Di sini kita ada Dayak, Cina. Itu seiring berjalan kami coba barengan untuk mengembangkannya, mempertahankannya. Ya, untuk misi kedepannya kami melestarikan budaya Sanggau ini ke tingkat nasional dan internasional itu, Kak. Nah, Bang, kita sekarang kan bicara tentang era media massa atau media sosial yang terbuka lebar dengan informasi publik yang cepat menyerap. Nah, bagaimana Sangsuanang menyesuaikan dengan era-era itu? Itu kan mainan Gen Z. Memang ada rencana ke depan kami juga akan mempromosikan lewat media seperti YouTube dan Instagram. Kami lagi mengonsepkan siapa pengurus untuk media, nanti akan kami arahkan kawan-kawan yang generasi muda yang sudah mulai ke ranah itu, Kak. Jadi biar karyanya juga kalau bisa berkembang dan mengimbangi budaya asing yang cepat berkembang. Ini menarik tuh, Bang, kita bicara budaya asing. Nah, kita tahu sekarang era tarian modern ini kan cukup mendominasi lah. Iya. Di mana-mana festival pasti melibatkan tarian modern. Iya. Di mana penata musik juga melibatkan tarian modern. Nah, bagaimana Sangsuanang ini mematchingkan atau mengkolaborasi agar ternyata Sangsuanang bisa loh tarian modern. Itu gimana, Bang? Kita kan tidak melulu di tradisional, Kak. Kita kan bisa pengembangan kreasi, tarian kontemporer. Itu kita sesuaikan. Kalau kami mungkin lebih ke kreasi dan memodernkan lah karya lama menjadi kemasan baru, seperti bungkusnya kita buat pengemasannya dan memang kita harus dekat sama media untuk mempromosikan itu. Sekarang Bang, kita berkolaborasi, mengenalkan budaya. Sering-sering berkolaborasi juga, Kak. Siap. Kami media sangat terbuka. Jadi kami pernah beberapa tahun lalu berkolaborasi pas saat COVID, kami berkolaborasi dengan seniman di Medan untuk menampilkan musik Mainang Pulau Kampai. Jadi di videonya masing-masing dijadikan satu kami. Kayak kompilasi. Ya, ada tariannya. Tren itu yang COVID itu. Ya. Dan beberapa kayak nyanyian, tari-tarian. Ya, jadikan satu. Nah, terakhir nih, Bang, sebelum kita tutup sesi ini, apa sih harapan terbesar dari Sangsuanang untuk kemajuan budaya Sanggau? Harapan saya khususnya pemerintahan ya. Pemerintahan yang terkait di bidang budaya, kedepannya kalau bisa perdayakan seniman lokal, seniman otodidak yang bukan di bidang sarjana seni atau itu otodidak, itu diperdayakan di sekolah-sekolah. Seperti ekstra seni diwajibkan di semua sekolah yang ada di Kabupaten Sanggau, agar seniman lokal itu bisa
memberi ilmunya lah, menanamkan ke semua, bekerja sama lah, bekerja sama ke sekolah-sekolah, ya, bekerja sama untuk maksimalkan proyek-proyek yang sudah ada, yang pastinya inilah membantu Bang ya, membantu tidak hanya anggaran ya, tapi juga koneksi jaringan. Oke. Ya itu yang pertama. Yang kedua memang yang sangat kami butuhkan ruang, berikan kami ruang yang biasanya hanya sekali 2 kali, kalau bisa diperbanyak untuk seniman-seniman ini bisa terus menggali karyanya di panggung, bukan hanya di sanggar saja latihan terus. Kalau kita latihan di sanggar saja tidak ada nampil, itu anggotanya bakal hilang. Iya, karena ya bentuk apresiasi. Ya, betul. Bang, terima kasih atas waktunya. Ya, Kak. Kita berharap kemajuan dari budaya sanggar di Kabupaten Sanggau akan semakin maju, akan semakin besar, dan support pemerintah pun akan semakin terbuka lebar dengan banyaknya kreativitas dari para seniman lokal, salah satunya Sang Suwanang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.